Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, yang kami hormati, hadirin yang sudah datang dalam acara hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Acara kali ini yaitu acara suara rakyat, yang dimana rakyat itu boleh bersuara, boleh berdemokrasi, boleh memilih dalam suatu pilpres yang akan mendatang. Ini ada suatu cerita nih dari saya sendiri. Ada suatu cerita yang dimana ada negara Konoha yang akan melaksanakan sebuah pilpres yang akan mendatang, sama nih seperti kita. Bagaimana kisahnya, saya akan bercerita. Kita sebut calon 1, 2, 3, yang dimana calon 1 itu menurut saya itu bagus. Tapi yang saya lihat dari kacamata saya sendiri, untuk calon nomor 1 adalah mempunyai gagasan yang hebat. Sampai beliau mengatakan, Amin itu tidak punya KTP. Memang ini itu tidak punya KTP, tapi bagi saya sendiri adalah itu sah-sah saja, karena itu di negara Konoha, negara-negara para ninja nih teman-teman. Yang kedua adalah wakil dari calon presiden, calon Hokage ke-1. Kenapa nih setingkat calon Hokage tidak tahu mengenai SGIE waktu debat calon Hokage? Seorang wakil calon Hokage, kenapa beliau tidak tahu SGIE itu apa? Ini hal yang menarik nih teman-teman. Itulah politik-politik di sana. Dan yang kedua adalah mengapa dari calon nomor urut 2, ini kritikan untuk calon nomor urut 2 ya teman-teman, bahwa kenapa dari masyarakat umum itu khawatir ketika calon nomor urut 2 itu menjadi presiden atau menjadi Hokage. Ya karena ditunggangi takutnya oleh mamahnya, ya, takutnya ditunggangi ya. Nggak tahu latar belakang itu bagaimana, pemikiran rakyat Indonesia itu bagaimana ya, seperti itulah kehidupan di negara Konoha di sana. Ada lagi nih teman-teman, cerita dari saya, calon nomor urut 3 itu menuai kontroversi. Yo, bagaimana tidak? Dulu gini, Sasuke dan Naruto itu rival, teman-teman. Rival akan menjadi Hokage. Waktu tahun lalu, loh kok kenapa tahun ini menjadi teman dan mencalonkan anaknya Naruto, yaitu Boruto. Ini sungguh-sungguh keren nih teman-teman. Ada rival, kemudian di tahun berikutnya itu malah mendukung dan anaknya dicalonkan menjadi wakilnya. Itu bagus sekali teman-teman. Itu bagus sekali ya. Sampai-sampai kontroversi ya. Ada konstitusi yang bernama ya Mahkamah nih teman-teman, Mahkamah Konstitusi. Oh, kenapa kok umur belum capai itu bisa dicalonkan menjadi wakil, teman-teman? Itu ya pandangan dari masyarakat Indonesia luas. Mungkin ada tujuan bagus nih untuk memperbaiki sistem di negara, itu bagus. Kalau kita mau merubah, itu berarti kita ada yang harus dikorbankan pasti. Tapi nggak tahu ini tujuannya untuk kepuasan jabatan ataupun suatu dinasti politik, kan kita tidak tahu tujuan mereka untuk mencalonkan suatu presiden
atau calon Hokage. Itu teman-teman. Ini cerita yang menarik bagi saya sendiri. Mungkin dari presidennya itu calon nomor urut 3 dari presidennya ya itu bagus sih. Ditanya perihal tentang sejarah di Kelam, ada suatu pemberontakan dan menculik aktivis negara di Indonesia ini. Tapi ya dia terlibat atau tidak, waktu itu dia masih menjabat seorang pertahanan. Tapi di masa-masa itu apakah beliau ikut dalam penculikan tersebut atau tidak? Kalau ia ikut berarti itu namanya pelanggaran HAM. Kalau tidak ya tidak masalah. Gitu sih teman-teman. Saya harapkan di sini di ajang diskusi suara rakyat kali ini kita bisa bertukar pikir, bertukar pendapat dalam menyampaikan suatu aspirasi dan kita bisa memilih calon presiden yang baik di tahun 2024 di negara kita sendiri, negara Indonesia. Karena apa? Negara kita itu tidak ada yang namanya pejabat korupsi. Itu tidak ada teman-teman. Memang tidak ada di Indonesia ini, pejabatnya baik-baik, tidak ada yang korupsi, negaranya baik, demokrasinya baik. Itu negara kita. Saya harapkan di tahun 2024 itu pemilihan umum kita sukses, kita dengan keniatan kita sendiri, aspirasi kita sendiri kita bisa sampaikan kepada pejabat-pejabat dan tidak ada suatu perpecahan di pemilu 2024. Mari kita sukseskan pemilihan 2024 dengan nyaman, aman, tentram, adil, dan makmur bagi rakyat kita sendiri. Hidup mahasiswa. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!